kulit Lindong pucat saat dia menatap tempat aura mengerikan itu meledak. Itu memang arah tablet bela diri manifestasi berada. Jelas, pemilik aura itu pastilah kerangka misterius yang dia rasakan sebelumnya. Ledakan. Aura itu sangat menakutkan. Ketika meletus, langit berubah warna dan Lindong dapat dengan jelas merasakan semua kekuatan Yuan di ruang tablet kuno mulai memberontak pada saat ini. Dengan kecepatan yang mencengangkan, ia berkumpul di tempat aura itu berasal. Dari kelihatannya, seolah-olah sesuatu yang menakutkan telah dibangunkan. Tangan Lindong tanpa sadar menggigil. Ini bukan rasa takut, tetapi respons naluriah terhadap aura yang menakutkan itu, karena dia tahu bahwa di bawah aura semacam itu, tidak peduli apakah seseorang berada pada tahap manifestasi awal atau lanjutan, semua akan mirip dengan keberadaan seperti debu. Bahkan dengan peningkatan kekuatannya saat ini, dan jari surgawi penjara desolate hebat, yang agak mencengangkan yang dia peroleh dari manifestation martial tablet, dia masih mengerti bahwa jika pemilik aura menakutkan ingin membunuhnya, itu akan semudah itu, sebagai gerakan tangan. Dia pada saat itu bahkan tidak akan memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan. Little Marten, Little Flame, cepat pergi. Matanya berkedip panik, Lindong tiba-tiba berdiri dan berteriak keras pada dua binatang di depannya. Dia tidak tahu mengapa tetapi dia bisa merasakan perasaan tidak nyaman. Kerangka misterius itu kemungkinan adalah penjaga terakhir yang ditinggalkan sekte kuno, dan mereka semua bisa dianggap sebagai orang asing yang datang untuk mengganggu tanah ini. Jika wali itu dibangunkan, itu tidak akan dengan mudah melepaskan mereka. Meskipun banyak praktisi telah memasuki ruang tablet kuno, Lindong tahu bahwa sebelum kerangka misterius, mereka hanyalah masalah yang mudah diselesaikan dengan tamparan. Oleh karena itu, jalan yang benar sekarang adalah dengan cepat meninggalkan ruang tablet kuno ini. Setelah mendengar teriakan Lindong, Marten kecil menganggukkan kepalanya, cakarnya menari dengan cepat saat lingkaran cahaya hitam keunguan meledak. Dalam cahaya, naga kelelawar darah berwarna darah berukuran mini secara paksa dan perlahan dikeluarkan dari mayat. Sementara Little Marten mengeluarkan roh iblis naga kelelawar darah, di satu sisi, api kecil dengan gila melahap kekuatan darah naga kelelawar darah. Di bawah melahap ganas ini, tubuh raksasa naga kelelawar darah dengan cepat mengerut, sisik yang keras juga cepat layu dan hancur. Lindong memutar jari-jarinya bersama saat dia menatap dua orang yang sekarang serakah, merasa tidak berdaya. Tatapannya terpaku erat ke arah tablet bela diri manifestasi. Lama kemudian, ekspresinya berubah, karena dia telah melihat sejumlah besar orang yang tampaknya menutupi langit dan bumi saat mereka melarikan diri dari arah itu. Dari penampilan gila mereka, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan mengejar mereka. Setelah melihat adegan ini, kulit kepala Lindong langsung mati rasa. Benar saja, wali tidak berencana untuk membiarkan orang luar yang telah masuk ke ruang tablet kuno pergi. Cukup, cepat pergi. Ketika kulit kepala Lindong menjadi mati rasa, Little Marten akhirnya berhasil mengeluarkan roh iblis naga kelelawar darah itu. Ia tahu bahwa tidak ada waktu untuk pemurnian sekarang dan segera menelan roh ke dalam tubuhnya. Dengan kilatan sosoknya, ia melarikan diri ke bahu Lindong. Mengaum. Ketika Little Marten selesai, Little Flame juga akhirnya melepaskan rahang besarnya yang melahap kekuatan darah naga kelelawar darah. Meskipun belum sepenuhnya menyempurnakan kekuatannya, sisik berwarna darah sudah mulai tumbuh di tubuh Little Flame. Ketika sinar matahari menyinari mereka, mereka tampak agak megah. Selain itu, perubahan terbesar adalah ekor piton unik Little Flame. Tubuh asli Little Flame adalah Fire Python Tiger yang paling biasa, dan ekor piton hanyalah hiasan. Namun, ekor ular sanca itu kini semakin hidup, sedemikian rupa hingga bahkan ada lapisan sisik berwarna darah yang tumbuh di atasnya. Di kepala ular sanca, mata darah menatap sementara mulutnya lebih jahat, sangat realistis sehingga bisa dibilang naga ular sanca yang ganas. Setelah melepaskan mulutnya, sayap petir Little Flame sekarang berwarna sedikit darah dengan cepat menyebar, saat Lindong dengan cepat melompat. Sayap petir bergetar, membawa serta suara guntur saat itu langsung menyerbu ke langit, mati-matian terbang menuju area yang jauh. Ruang tablet kuno yang tak terbatas telah menjadi sangat kacau dalam sekejap.
Semua orang mati-matian melarikan diri menuju pintu keluar ruang tablet kuno. Penampilan mereka yang panik membuatnya tampak seperti sedang dikejar oleh sabit penuai. Karena fakta bahwa Lindong telah lama meninggalkan area tablet bela diri manifestasi, ketika dia melarikan diri, dia dapat dianggap berada di depan. Namun, sosok-sosok dengan panik mengejar di sekelilingnya dari waktu ke waktu. Untuk melarikan diri, semua orang praktis sudah gila. Orang-orang bodoh ini, apakah mereka benar-benar percaya bahwa harta karun sekte kuno begitu mudah didapat? Aura kerangka misterius itu sangat menakutkan. Dari apa yang saya lihat, tanpa mencapai kekuatan 5 Yuan Nirvana, tidak ada yang bisa menghadapinya. Little Marten duduk di bahu Lindong, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkomentar saat melihat sosok-sosok yang melarikan diri dengan panik memenuhi langit. 5 Yuan Nirvana. Sudut mata Lindong sedikit berkedut. Jangan repot-repot menyebutkan 5 Yuan Nirvana, bahkan 1 Yuan Nirvana sangat langka di Great Yan Empire. Lin Langtian dan yang lainnya benar-benar bodoh di luar kepercayaan, mereka benar-benar berani memprovokasi hal semacam ini. Jika orang yang menakutkan itu keluar dari ruang tablet kuno, siapa di Kekaisaran Yan besar yang bisa menghentikannya? Lupakan saja. Jangan terlalu repot, lebih penting kabur dulu. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Lindong menyadari bahwa ini adalah ketakutan yang tidak berdasar. Yang perlu dia pedulikan sekarang adalah pertama-tama melindungi dirinya yang mungil sehingga dia tidak akan dengan santai ditangani oleh kerangka misterius itu. Ketika kata-kata ini jatuh, dia meraih Little Flame saat cahaya berwarna darah segera meletus dari tubuh yang terakhir, dan kecepatannya langsung melonjak. Sepertinya setelah melahap kekuatan darah naga kelelawar darah kali ini, kekuatan Little Flame kembali meningkat pesat. Kecepatan ini cukup untuk menandingi praktisi tahap manifestasi. Sementara Lindong cepat melarikan diri untuk hidupnya, matanya tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat ke belakang. Di kejauhan, awan hitam berputar di langit saat tornado dengan panik terbentuk, menghubungkan langit dan daratan. Itu tampak seperti banjir besar, pemandangan yang sangat menakutkan. Saat langit yang dipenuhi awan gelap bergegas keluar, sesosok kecil menginjak badai dan menyapu langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak ada yang melihatnya bergerak sedikit pun, karena beberapa tubuh praktisi di dekatnya meledak menjadi kabut berdarah dengan keras, bahkan tidak ada sedikit pun daging yang tersisa. Itu adalah kerangka misterius, itu memang dikejar. Lindong menatap sosok di atas badai saat pupilnya tiba-tiba menyusut. Segera setelah itu, hawa dingin menyapu seluruh tubuhnya. Jika dapat dikatakan bahwa semua orang di sini dapat menggabungkan kekuatan untuk menghadapi naga kelelawar darah tahap manifestasi, maka sebelum kerangka misterius ini, bahkan jika semua orang bergandengan tangan, mereka tidak akan mampu mengguncang tingkat kekuatan itu sedikit pun. Karena kekuatan kedua belah pihak praktis berada pada level yang sama sekali berbeda. Orang-orang dari tahap manifestasi adalah praktisi tingkat atas bahkan di seluruh kekaisaran Yan besar. Jika seseorang maju ke tahap nirvana, ia tidak akan terkalahkan. Kesenjangan antara tingkat atas dan tak terkalahkan tidak kecil. Terlebih lagi, mencapai tahap nirwana sama dengan melangkah ke dimensi lain. Setiap gerakan kecil dapat mendorong kekuatan Yuan dari langit dan bumi dan pukulan tidak mungkin diikuti. Kekuatan semacam itu menghancurkan bumi dan dibandingkan dengan 3 tahap penciptaan, itu pada skala yang sama sekali berbeda. Situasi seperti itu seperti seekor naga besar yang mengejar sekelompok domba. Tidak peduli bagaimana domba-domba ini melawan, mereka hanyalah masalah yang mirip dengan satu tamparan. Jadi, pada saat ini, perlawanan adalah kematian yang pasti. Seseorang hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dengan melarikan diri. Lin Langtian dan orang-orang itu telah datang. Dari bahunya, Little Marten tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar ini, alis Lindong berkerut saat ia sedikit memiringkan kepalanya. Benar saja, dia melihat 4 klan besar, sekte iblis besar, sekte boneka mengerikan, dan faksi besar lainnya semuanya terbang ke arahnya. Jumlah mereka banyak dan bersama-sama, mereka mendesak harta jiwa untuk terbang. Kecepatan mereka lebih cepat daripada api kecil. Ketika kami tiba, saya melihat peta. Tidak jauh ke arah ini adalah tempat di mana ruangnya relatif lemah.
Jika kita bisa mengumpulkan orang untuk merobeknya, kita tidak perlu melarikan diri dari pintu keluar lain. Di dalam ruang tablet kuno, ada lebih dari satu pintu keluar, namun, tempat ini adalah yang terdekat. Kemungkinan Lin Langtian dan yang lainnya bermaksud untuk merobek ruang dan dengan cepat meninggalkan tempat yang ditinggalkan dewa ini. Desir. Sementara Lindong berbicara, kelompok besar itu langsung terbang dari atas. Setelah itu, yang pertama tiba-tiba merasakan kunci perhatian kerangka misterius itu ke area ini dari jarak jauh di belakang. Lebih tepatnya, tampaknya telah menargetkan Lin Langtian. Sialan, orang-orang itu pasti telah mengambil beberapa barang dari istana bawah tanah. Itu sebabnya mereka menjadi sasaran kerangka misterius itu. Ketika dia merasakan ini, ekspresi Lindong sedikit gelap saat matanya berkedip. Pelarian besar-besaran ini berlangsung selama beberapa menit dan semakin banyak praktisi meledak menjadi kabut berdarah di udara. Saat ia merasakan aura menakutkan datang lebih dekat dan lebih dekat, ekspresi Lindong menjadi sedikit muram. Desir-desir. Sementara ekspresi Lindong berubah suram, kelompok di depannya tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, sosok dengan cepat terbang dari harta jiwa yang sangat besar ke gunung, sebelum banyak praktisi menyerang pilar demi pilar-pilar kekuatan Yuan. Segera, celah di ruang angkasa terkoyak di langit di atas gunung. Pergi. Lin Langtian, klan Wang dan praktisi sekte boneka mengerikan memantapkan retakan dan berteriak keras, saat anggota faksi besar dengan cepat menyapu celah di ruang angkasa. Semuanya tolong jangan pergi lebih jauh. Retakan di ruang angkasa ini tidak mampu menahan banyak kekuatan, tidak dapat menopang terlalu banyak orang. Petik 2. Sementara anggota faksi besar masuk, beberapa praktisi dari 4 klan besar mengeluarkan peringatan keras, dan bahkan menggunakan Yuan Power untuk membentuk penghalang di depan gunung untuk mencegah orang lain lewat. Sialan, kamu bajingan. Isi, jangan repot-repot dengan mereka. Tindakan ini tidak diragukan lagi memicu kemarahan beberapa praktisi di belakang. Di bawah ancaman kematian, mereka tidak dapat diganggu dari faksi besar mana mereka berasal dan langsung menyerang celah di ruang angkasa. Namun, pada akhirnya, mereka masih diledakkan kembali oleh beberapa praktisi dari 4 sekte besar. Api kecil juga berhenti di depan gunung, dan saat Lindong melihat tindakan orang-orang ini, ekspresinya juga berubah sedikit jelek. Lindong masih di luar, biarkan dia masuk. Lin Keer secara kebetulan berada di gunung. Dia segera melihat Lindong di punggung harimau dan buru-buru berteriak, "Kamu masuk dulu." Tatapan Lin Langtian berkedip saat telapak tangannya mengenai tubuh Lin Keer, sebuah kekuatan mendorongnya ke dalam celah. Heh, Lin Langtian, dari apa yang saya lihat, retakan itu tampaknya tidak dapat mendukung orang lain kan? Tatapan Wang Tong berkedip, saat dia tertawa sinis. Ya, Penatua Wang Tong benar. Di satu sisi, Teng Lei juga mencibir dan berkata, saat ini, celah di ruang angkasa sedang distabilkan oleh Lin Langtian, klan Wang dan praktisi sekte boneka mengerikan. Faksi lain sudah memasuki celah, oleh karena itu, pilihan untuk membiarkan Lindong masuk atau tidak jatuh ke mereka bertiga. Lakukan sesuai keinginanmu. Lin Langtian melirik Lindong, tatapannya sedikit berkedip sebelum dia tertawa acuh tak acuh. Tubuhnya berbalik dan bermaksud memasuki celah di ruang angkasa. Tindakannya ini sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada Wang Tong dan Teng Lei, dan mengingat kebencian mereka terhadap Lindong, hasilnya sangat jelas. Ketika dia melihat tindakan Lin Langtian, mata Lindong juga menjadi semakin dingin, sampah ini. Ledakan. Namun, saat Lin Langitan berbalik dan hendak memasuki celah di angkasa, pusaran besar tiba-tiba muncul di langit di atas gunung. Dengan cepat, tangan tulang abu-abu terulur dari dalam dan meraih ke bawah. Sebuah kekuatan hisap meletus, dan tas Qian Kun terbang keluar dari lengan Lin Langtian. Bajingan. Ketika dia melihat tas Qian Kun terbang keluar, ekspresi Lin Langtian langsung berubah. Datanglah kemari. Adegan ini juga menyebabkan Lindong terkejut sejenak. Tatapannya berkedip gila saat dia tiba-tiba meraih dan benar-benar langsung mencegat tas Qian Kun di tengah jalan. Saat dia melihat tas Qian Kun mendarat di tangan Lindong, wajah Lin Langtian langsung berubah menjadi hijau. Lindong, serahkan.
Kulit Lin Langtian berwarna hijau saat dia menatap Lindong yang telah menangkap tas Qiankun, dan berteriak dengan ganas. Dalam mimpimu, Lindong mencibir, tidak memberi wajah jenius Lin Clan sedikit pun. Ini bukan bajingan yang baik, mereka benar-benar berencana meninggalkannya di sini. Meskipun ada juga jalan keluar stabil lainnya di tempat lain, sekarang penjaga misterius itu mengejar mereka. Bagaimana mungkin ada waktu bagi mereka untuk bergegas ke pintu keluar lain? Dari tampilan gugup Lin Langtian dan tindakan penjaga misterius untuk merebut kembali tas Qiankun, barang-barang yang disimpan di dalamnya seharusnya adalah harta yang telah dikumpulkan sebelumnya dari istana bawah tanah. Karena benda ini telah mendarat di tangan Lindong, seharusnya tidak ada alasan untuk meludahkannya kembali. Kamu berani melanggar kata-kataku. Setelah melihat Lindong benar-benar menolaknya, mata Lin Langtian menjadi gelap. Mengingat statusnya di klan Lin, janganlah kita menyebut anggota keluarga cabang yang tidak penting seperti Lindong, bahkan beberapa tetua di klan tidak berani melawan Lin Langtian sama sekali. Oleh karena itu, pemandangan di depan matanya tidak diragukan lagi membuatnya merasa bahwa martabatnya sedang ditantang. Kamu pikir kamu apa? Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah. Mata Lindong menjadi dingin. Dia paling membenci nada super arogan Lin Langtian dan langsung mencibir sebagai balasan. Anda. Setelah mendengar ini, niat membunuh meledak dari mata Lin Langtian. Dia sebenarnya tidak bisa menahan amarah di hatinya dan ingin membunuh Lindong. Lin Langtian, jika kamu akan pergi ke pengadilan kematian, jangan seret kami ke dalamnya. Hal mengerikan itu telah menyusul, jelas tidak akan membiarkan siapapun membawa harta keluar dari ruang tablet kuno. Siapapun yang memegang barang-barang itu akan ditekan terus-menerus. Jika Anda benar-benar tidak dapat berpisah dengannya, keluarlah sendiri, kami tidak akan menemani Anda. Ketika dia melihat Lin Langtian hendak bergerak, Wang Tong segera berteriak. Operasi mereka kali ini dapat dianggap sebagai kegagalan yang menghancurkan. Selain itu, setelah mereka memasuki istana bawah tanah, mereka tidak punya waktu untuk mendapatkan harta karun sebelum kerangka misterius itu dibangunkan. Saat mereka melarikan diri, hanya Lin Langtian yang cukup cepat untuk mengumpulkan beberapa pil nirvana. Ini menyebabkan mereka agak iri, tapi untungnya, barang-barang ini sekarang direnggut. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan hati Wang Tong dan yang lainnya menjadi sedikit lebih seimbang. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan membiarkan Lin Langtian mengambil risiko untuk merebutnya kembali. Setelah mendengar teriakan Wang Tong, Lin Langtian menjadi sedikit lebih jernih. Dia melihat sosok misterius yang menyerbu jauh di belakang saat ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak dapat bertukar setengah gerakan dengan kerangka misterius itu. Lindong, sebaiknya kau bertahan. Dalam pertemuan klan tahun depan, saya akan memberitahu Anda di depan seluruh klan bahwa karena saya dapat dengan mudah melumpuhkan ayah Anda, saya juga dapat dengan mudah mengalahkan Anda sampai Anda menjadi tidak berharga. Anggota keluarga cabang harus memiliki sikap kecil dan rendah, memiliki delusi menantang martabat klan secara alami akan membawa hukuman. Ekspresi Lin Langtian seram saat dia menyatakan dengan berbisa. Pada saat itu, saya akan memberitahu Anda siapa yang akan menjadi sampah. Lindong tak tergoyahkan menatap Lin Langtian sebagai ekspresi setan juga muncul di wajahnya. Dia tidak diragukan lagi membenci yang terakhir sampai ke inti. Aku akan menunggumu, kau hal yang tidak berguna. Namun, Anda sebaiknya berdoa agar Anda selamat dulu. Petik 2. Lin Langtian menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung berbalik dan terjun ke celah itu. Sungguh disayangkan tentang boneka simbol kelas atas itu. Lindong, ruang tablet kuno ini akan menjadi kuburanmu. Teng Lei dengan jahat tertawa. Bajingan kecil, yang tua ini sudah lama mengatakan bahwa kesombonganmu yang berlebihan akan menerima gurun yang adil. Haha. Wang Tong juga tertawa jahat, tatapan yang dia lihat pada Lindong sangat penuh ejekan. Wang Tong tua yang berkabut, bajingan Teng Lei, jangan bahagia sebelum waktunya. Ekspresi Lindong gelap saat dia membalas. Haha, nak, tunggu sampai kamu melewati jalan ini sebelum kamu mengucapkan kata-kata itu.
Wang Tong dan Teng Lei tertawa terbahak-bahak saat sosok mereka terjun ke celah. Dengan gelombang, retakan itu meledak. Gelombang kekuatan Yuan Power yang tersisa mengganggu ruang di daerah itu, dan jika seseorang ingin sekali lagi membuka celah, ia harus benar-benar membubarkan gelombang-gelombang ini. Namun, pada saat itu, kerangka misterius itu kemungkinan besar sudah tiba. Orang-orang ini jelas tidak berencana memberi Lindong kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Bajingan tak tahu malu itu. Setelah melihat adegan ini, Martin kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Ketika praktisi di sekitarnya melihat celah itu dekat, mereka tanpa sadar mengeluarkan serangkaian kutukan, tetapi segera setelah itu, mereka buru-buru berpencar dan melarikan diri menuju pintu keluar lainnya. Lindong dengan dingin menatap tempat Lin Langtian, Wang Tong dan yang lainnya telah menghilang sebelum menggenggam tas Qian Kun di tangannya saat mental energi dengan cepat menyerbunya. Segera, ekspresinya berubah agak menarik karena dia menemukan bahwa tas Qian Kun ini sebenarnya penuh dengan pil nirvana, dan setidaknya ada beberapa ratus gelombang kekuatan Yuan yang menakutkan berdesir di tas Qian Kun. Gelombang semacam ini menyebabkan Lindong menatap kosong ke angkasa. Dia dengan susah payah masuk ke paviliun batu hanya untuk mendapatkan 2 pil nirvana dari kerangka itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa begitu banyak pil benar-benar langsung muncul di dalam tas Qian Kun ini. Persetan. Tidak heran Lin Langtian tampak seperti orang tuanya telah meninggal. Ternyata dia telah memperoleh begitu banyak pil nirvana di istana bawah tanah. Sudut mulut Lindong menarik kembali saat dia berkata, nafsu makan orang itu tidak kecil. Tidak heran kerangka misterius itu mengejar dengan maksud untuk mengambil benda ini kembali. Little Marten mengeluarkan tawa aneh. Segera setelah itu, ia membelai wajahnya dengan cakarnya dan berkata, namun, sekarang setelah Anda mengambil tas Qian Kun, bukankah itu berarti kerangka misterius itu akan mengejar Anda? Senyum yang baru saja terbentuk di wajah Lindong langsung membeku. Segera setelah itu, api kecilnya yang tiba-tiba menepuk cepat lari. Saat teriakan Lindong yang tergesa-gesa jatuh, api kecil segera menyebar sayap petir yang diwarnai darah, berubah menjadi sambaran petir saat dengan cepat terbang. Lindong mengerti bahwa pil nirvana diperlukan untuk menyerang tahap nirvana, dan hal semacam ini juga sangat sulit didapat. Dia percaya bahwa bahkan beberapa praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut akan ngiler pada ratusan pil nirvana ini. Oleh karena itu, dia secara alami tidak memiliki niat untuk memberikannya. Bahkan jika memegang hal-hal ini akan menarik kerangka misterius untuk membunuhnya, jika itu tidak sampai pada titik penting, tidak ada yang akan menyerah. Bahkan Lindong tidak memiliki resolusi seperti itu, bagaimanapun juga, selalu ada bahaya ketika mencari kekayaan. Bum-bum. Sementara Lindong dengan panik melarikan diri. Itu memang datang. Sementara Little Flame melakukan yang terbaik untuk melarikan diri, aura di belakang mereka mengunci Lindong. Segera, gelombang mati rasa menyebar di kulit kepalanya, namun, tidak ada cara lain saat ini. Jika dia tidak ingin kehilangan pil nirvana yang dia peroleh, dia hanya bisa mati-matian melarikan diri. Dengan demikian, pemandangan aneh segera muncul di ruang tablet kuno yang luas. Di depan, sesosok mati-matian berjuang, sementara tidak jauh di belakangnya, cuaca bergemuruh dan dunia berubah warna, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Saat melarikan diri untuk hidupnya, Lindong bertemu banyak orang lain dengan tujuan yang sama, namun, kecepatan orang-orang malang ini jauh dari mampu mengikuti Little Flame, dan mereka kebetulan berada di jalur yang sama dengan Lindong. Segera, mereka meledak menjadi kabut berdarah, pemandangan yang membuat darah seseorang menjadi dingin. Lindong, cepat, bertahan sebentar lagi dan kita akan mencapai pintu keluar berikutnya. Little Marten duduk di bahu Lindong, melihat kembali ke kerangka misterius yang semakin dekat dan semakin dekat seperti yang dikatakan dengan nada tegang. Jika itu pada puncaknya, secara alami tidak akan takut pada kerangka misterius ini. Sayangnya, itu sekarang tidak dengan kekuatan penuhnya, oleh karena itu masih perlu untuk tetap low profile. Setelah mendengar ini, Lindong diam-diam menggerutu, tidak ada gunanya terburu-buru karena mereka sekarang bergantung pada Little Flame untuk melarikan diri.
Jika bukan karena kecepatan Little Flame, nasib mereka kemungkinan tidak akan jauh berbeda dari orang-orang malang itu. Mengaum. Seolah mengerti desakan manusia dan Marten, Little Flame tiba-tiba mengeluarkan raungan dan warna darah pada sayap petirnya tiba-tiba menjadi lebih tebal. Lapisan sisik berwarna darah tumbuh, menutupi sayap petir dalam sekejap mata, sedemikian rupa sehingga area sayap meningkat secara substansial. Pada saat genting ini, api kecil tampaknya sekali lagi menyempurnakan beberapa kekuatan darah naga kelelawar darah yang telah dilahapnya sebelumnya. Pop, sayap berwarna darah besar terbentang keluar, dan dengan ledakan kekuatan, angin kencang terbentuk di bawah sayap. Kecepatan Little Flame tiba-tiba melonjak, meninggalkan bayangan berwarna darah samar di langit. Kenaikan tiba-tiba Little Flame dalam kecepatan menyebabkan Lindong terkejut, tapi segera setelah itu, dia senang. Pada kecepatan ini, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tidak akan mampu mengikutinya. Di bawah kecepatan tinggi Little Flame, setelah beberapa menit, pusaran energi besar muncul di dataran terdekat. Itu adalah pintu keluar yang menuju ke dunia luar. Pada saat ini, masih ada cukup banyak orang yang mengelilingi pusaran energi, namun, ketika mereka melihat badai yang membentang di langit yang jauh, wajah mereka langsung berubah menjadi putih pucat saat mereka berbondong-bondong ke pusaran energi, tidak berani menjadi bahkan sedikit lambat. Api kecil, cepat, isi daya. Saat ini, Lindong juga sangat senang. Dengan teriakan pelan, sayap darah Little Flame bergetar, membawa angin kencang saat ia langsung menuju pusaran energi. Namun, tepat ketika api kecil hendak memasuki pusaran, suara marah dan aneh sepertinya meledak dari badai di belakang mereka. Kekuatan Yuan Tanah langsung mendidih, dengan cepat berkumpul di atas pusaran energi sebelum benar-benar mengembun menjadi dinding kekuatan Yuan yang berukuran beberapa ratus meter yang sepenuhnya menyelimuti pusaran energi. Cahaya berwarna darah yang merupakan sosok pengisian Little Flame tiba-tiba berhenti saat mereka menatap blokade Yuan Power yang tampaknya seperti pilar surgawi di depan mereka. Hati Lindong segera menjadi sedingin es, metode ini benar-benar terlalu menakutkan. Meneguk, Lindong menelan ludah dan perlahan menoleh, hanya untuk melihat badai dahsyat turun ke dataran. Segera, tanah retak saat kerangka abu-abu yang menginjak badai perlahan melayang keluar dari awan hitam. Tangan tulangnya menyebar saat aura kematian berkumpul secara diam-diam. Kami benar-benar telah melakukannya kali ini. Saat ia menyaksikan tindakan kerangka misterius itu, kulit kepala Lindong langsung mati rasa. Badai yang menyelimuti langit bergemuruh saat gelombang demi gelombang angin kencang bertiup sementara gelombang-gelombang Yuan Power yang menakutkan merobek dataran di bawahnya. Pemandangan menakjubkan ini menyebabkan rasa takut memenuhi hati seseorang. Di dalam badai, kerangka misterius itu perlahan-lahan melayang di dekatnya tidak jauh dari Lindong. Saat ia menatap kerangka abu-abu dan lampu merah redup berkedip di matanya, Lindong menelan seteguk air liur, sambil mendesak Yuan Power di tubuhnya secara maksimal sebagai teknik bela diri timbangan surgawi melintas di tangannya. Mengaum. Little Flame juga bisa merasakan betapa menakutkannya benda ini. Segera, itu melepaskan raungan rendah. Sayap berwarna darah di tubuhnya sedikit terangkat, membentuk layar pelindung, menjaga Lindong di belakangnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Kulit kepala Lindong mati rasa saat dia bertanya pada Little Marten di bahunya. Sepertinya tidak ada cara untuk melarikan diri sekarang. Jika itu benar-benar tidak mungkin, pertama-tama lempar tas Qian Kun. Little Marten menjawab tanpa daya. Kamu bodoh, kamu biasanya membual tentang betapa hebatnya kamu. Bisakah kamu setidaknya sedikit berguna di saat-saat kritis? Lindong mengertakkan gigi dan membalas. Setelah mendengar ini, Marten kecil tidak bisa tidak menjadi agak malu. Sialan, benda ini bukan musuh biasa ketika aku berada di puncakku. Ketika dia mendengar bahwa orang ini akan berbicara tentang periode puncaknya lagi, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Tangannya dengan erat mencengkeram tombak sisik surgawi kuno, terlalu malas untuk membuang kata-kata lagi pada orang itu. Bahkan jika dia membuang tas Qian Kun sekarang, kerangka misterius itu mungkin masih tidak mudah melepaskannya. Karena begitu, dia hanya bisa memberikan segalanya. Hei, berhentilah terlihat seolah-olah orang tuamu telah meninggal.
Meskipun kakek Marten tidak bisa mengalahkan hal mengerikan ini, melarikan diri sambil membawamu masih mungkin. Meskipun harganya akan sangat tinggi. Little Marten menyeringai seperti yang dikatakannya dengan sangat tak berdaya. Saya berharap begitu. Sekarang, Lindong tidak berencana menaruh harapannya pada orang yang tidak bisa diandalkan ini. Tatapannya terpaku erat pada kerangka misterius itu. Dari kekuatan Yuan yang tiba-tiba berubah menjadi kekerasan di sekitar tubuh yang terakhir, dia tahu bahwa benda mengerikan ini akan segera bergerak. Pencuri akan dibunuh tanpa ampun. Kerangka misterius itu berdiri di atas tornado sementara matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah. Suara yang sangat kasar perlahan menyebar dari mulutnya. Suara itu sepertinya membawa serta niat membunuh tanpa akhir yang bahkan bisa mengubah warna tanah. Saat suara kasar itu terdengar, tangan abu-abu kerangka misterius itu tiba-tiba terulur. Dengan cepat, Yuan Power dari tanah menjerit dan benar-benar langsung mengembun menjadi tangan tulang Yuan Power besar yang menghancurkan bumi di udara. Tangan tulang itu menamparkan ke bawah, langsung meledak di udara, dan segera dengan marah menamparkan Lindong. Dengan kekuatannya, bahkan sebuah gunung akan langsung hancur berkeping-keping. Dalam menghadapi serangan ini, tampilan pucat muncul di wajah Lindong. Detik berikutnya, cahaya ganas tiba-tiba berkedip di matanya. Karena dia tidak punya jalan keluar, dia hanya bisa mati-matian bertarung. Biarkan aku melihat dengan tepat seberapa cakapnya seorang wali sepertimu. Lindong berteriak. Segera setelah itu, tangannya tiba-tiba membentuk segel yang sangat muskil berturut-turut. Saat segel berubah, kekuatan Yuan di sekitarnya mulai mendidih, sedemikian rupa sehingga bahkan kekuatan Yuan di sekitarnya juga memberi tanda-tanda ditarik masuk. Bum-bum, gelombang Yuan Power dari tanah anehnya berkumpul di sekitar Lindong, samar-samar, mengeluarkan aura yang kuat. Hal yang menakjubkan adalah bahwa memanfaatkan kekuatan Yuan dari tanah adalah kemampuan yang dimiliki oleh para praktisi panggung nirvana. Namun, sekarang dilakukan oleh Lindong yang baru saja mencapai tahap Ki Creation. Jika adegan ini dilihat oleh Wang Tong dan yang lainnya, mereka pasti akan kencing di celana. Jika kamu ingin membunuhku, aku harus memberimu rasa dari jari surgawi penjara desolate yang hebat ini. Yuan Power berteriak saat tatapan ganas muncul di mata Lindong. Dia melangkah maju dan menunjuk ke langit. Saat jari Lindong mendorong maju, angin kencang di langit tampak menjadi sunyi pada saat ini dan awan hitam yang mengepul dengan cepat terkoyak. Yuan Power berkumpul sebagai jari hitam pekat besar yang berukuran sekitar beberapa ratus meter membelah langit seperti meteorit hitam besar, membawa aura sunyi yang unik dan dengan kejam menembak ke arah kerangka misterius. Jari surgawi yang hebat yang terpenjara. Ini adalah seni bela diri manifestasi yang diperoleh Lindong dari tablet bela diri manifestasi. Dia tidak menyangka bahwa penggunaannya akan dapat secara otomatis mengumpulkan kekuatan Yuan dari tanah itu. Lebih jauh lagi, ketika jari surgawi penjara desolate besar menunjuk ke arah kerangka misterius, kekuatan Yuan di sekitarnya dari tanah di belakang yang terakhir anehnya membeku, karena ada penjara yang menjebak kerangka misterius di dalamnya, membuatnya tidak dapat bergerak. Tentu saja, dengan kekuatan Lindong saat ini, bahkan jika dia menggunakan jari surgawi penjara desolate besar, dia jelas tidak dapat benar-benar mengikat kerangka misterius itu. Dengan demikian, kekuatan Yuan yang membeku hanya bertahan selama 2 kedipan mata sebelum langsung tersentak terpisah oleh kerangka misterius itu. Dengan lambaian tangan tulangnya, cetakan telapak tangan tulang putih besar bertabrakan dengan jari hitam pekat yang sangat besar, menyebabkan ledakan keras terdengar. Ledakan. Pada saat tumbukan, tanah langsung berguncang saat badai Yuan Power yang tak tertandingi membentang. Awan hitam dan angin kencang di langit praktis sepenuhnya dilenyapkan dalam sepersekian detik. Badai Yuan Power berdesir di tanah. Segera, gelombang besar pasir muncul di dataran, mencapai ketinggian ratusan meter saat mereka membentang dalam bentuk cincin, menyapu ke segala arah. Pada saat itu, seluruh dataran menjadi berantakan. Di pusat badai Yuan Power, telapak tulang dan jari hitam pekat yang sangat besar dengan panik melepaskan riak dan badai yang menakutkan. Pada akhirnya, mereka berdua meledak dengan ledakan besar.
Lindong benar-benar dapat mengandalkan kekuatan tahap penciptaan ki-nya untuk secara paksa menahan pukulan kerangka misterius yang menakutkan itu. Celepuk. Namun, meskipun dia menahan serangan ini, ekspresi Lindong langsung berubah pucat pasi. Seteguk darah segar dengan liar dimuntahkan dari mulutnya, dan bahkan jejak darah dengan paksa menyembur keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Dalam sepersekian detik, dia sepenuhnya menjadi orang berdarah. Setelah memuntahkan seteguk darah segar, Lindong dengan goyah melangkah mundur sekitar 100 langkah sebelum sosoknya yang agak menyesal stabil. Saat ini, kekuatan Yuan di tubuhnya benar-benar habis karena serangan sebelumnya. Benda terkutuk itu agak terlalu menakutkan. Lindong menyeka darah dari sudut mulutnya saat dia merasakan luka di tubuhnya dan tidak bisa menahan tawa pahit. Meskipun dia nyaris tidak berhasil menahan serangan pihak lain, biaya yang dia keluarkan benar-benar tidak kecil. Penjajah akan dibunuh tanpa ampun. Lampu merah berkedip di mata kerangka misterius itu saat suara tanpa emosi perlahan terdengar. Segera setelah itu, telapak tulang dicap di langit saat Yuan Power yang menakutkan sekali lagi mengembun di atas kepalanya. Dalam beberapa saat, 10 telapak tulang Yuan Power yang sangat besar yang bahkan lebih besar dari sebelumnya terbentuk saat gelombang kejut yang menakutkan menyebar dari mereka. Setelah melihat adegan ini, visi Lindong tanpa sadar berubah sedikit gelap. Menahan satu telapak tulang telah menghabiskan kekuatan penuhnya. Melawan 10 dari mereka, kemungkinan tidak akan ada debu yang tersisa darinya. Kamu benar-benar terlalu terburu-buru, bocah. Benar-benar berani berhadapan langsung dengan makhluk mengerikan ini. Little Marten melintas ke bahu Lindong sementara Little Flame juga berlari keluar dan menjaga Lindong dari depan saat mengeluarkan raungan marah pada kerangka misterius itu. Apa yang kita lakukan sekarang? Lindong menarik napas dalam-dalam. Ini benar-benar momen hidup atau mati. Jika tidak ada lagi cara, mereka semua kemungkinan akan mati di sini. Tenang, kamu tidak akan mati. Marten kecil menggelengkan kepalanya. Dalam tatapannya ada sedikit keraguan dan perjuangan. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela nafas sambil merentangkan dua cakarnya dan meletakkannya di tubuh Lindong dan Little Flame seolah-olah ingin melakukan sesuatu. Bum-bum. Jejak telapak tangan kerangka misterius itu bergerak dan segera setelah itu tiba-tiba mengulurkan tangan tulang. Segera, dunia berubah warna saat 10 telapak tulang besar yang menutupi langit dengan marah menamparkan Lindong. Di bawah tingkat serangan ini, ruang 1000 meter di sekitar Lindong benar-benar hancur sementara tubuh Lindong dibuat benar-benar tidak bisa bergerak oleh Yuan Power yang mengamuk. Ini bukan pertarungan dengan level yang sama. Saat dia menatap telapak tulang yang dengan cepat membesar di matanya, Lindong menarik napas dalam-dalam. Sekarang, dia hanya bisa melihat apakah Little Marten punya metode, atau kalau tidak, tablet kuno Great Wastelens akan benar-benar menjadi kuburannya hari ini. Mata Little Marten terpaku erat di langit. Di cakarnya, lift hitam keunguan dengan cepat menyembur keluar. Dalam cahaya keunguan ini ada sepotong samar emas keunguan. Saat cahaya ungu itu meletus, mata Little Marten berangsur-angsur menjadi hitam pekat. Orang dapat mengatakan bahwa itu secara paksa mencoba untuk menampilkan sesuatu. Kilau hitam keunguan tumbuh semakin kaya ketika tulang telapak tangan yang penuh dengan kekuatan penghancur tiba. Sebelum mereka mendarat, beberapa puluh meter dari dataran itu telah runtuh seolah-olah itu telah menjadi cekungan yang sangat besar. Ceh-ceh. Cahaya hitam keunguan dengan cepat melilit Lindong dan Little Flame, namun, saat Little Marten mempersiapkan perjuangan terakhirnya melawan kerangka misterius, gelombang unik tiba-tiba menyebar dari tubuh Lindong. Bas-bas. Menjelang undulasi ini, Lindong memiliki wajah penuh kejutan. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali akalnya, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari tas Qiankunnya, berubah menjadi simbol hitam yang melayang di atas kepalanya. Ledakan. Simbol hitam diam-diam melayang di atas kepala Lindong, tidak mengeluarkan gelombang energi apapun, tetapi 10 tulang telapak tangan yang penuh dengan kekuatan penghancur tiba-tiba membeku pada saat ini. Pada saat yang sama, Yuan Power yang memberontak dari tanah dan kerangka misterius yang mengambang juga membeku di tempat. Mata kerangka misterius itu terkunci pada simbol hitam, lampu merah berkedip-kedip. Pada akhirnya, di bawah tatapan heran Lindong,
perlahan-lahan membungkuk di langit dan berlutut dengan satu lutut menuju simbol hitam.